Shalom, kembali lagi bersama kami KSR dan Kakak Meli dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, mari kita berdiri dan kita menyanyi lagu Mars PA. Adik-adik, kita masih tetap berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang beribadah di tempat ini dan di tempat kami masing-masing ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sertailah ibadah kami dari awal hingga selesainya Tuhan. Inilah menjadi doa kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri dan kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terdapat dari Mazmur pasal 66 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Kakak ulangi, Mazmur pasal 66 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk mencelat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Bermazmurkan namamu. Adik-adik dipersilakan duduk.
Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Ceria 127. Kidung Ceria 127, Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Semuanya mari bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Adik-adik, Tuhan Yesus ketika akan naik ke atas gunung, dia mengajak ketiga orang muridnya. Nah, siapa saja ketiga murid Tuhan Yesus itu? Nah, yang pertama murid Tuhan Yesus bernama Simon Petrus. Dan yang kedua bernama Yakobus, dan yang terakhir yaitu yang ketiga bernama Yohanes. Mereka akan naik ke gunung untuk berdoa.
Nah, ayo siapa di sini yang juga sering berdoa? Pasti adik-adik yang ada di rumah semuanya sering berdoa ya kan? Ketika adik-adik mau makan pasti berdoa. Mau tidur pasti juga berdoa. Ketika bangun tidur juga pasti adik-adik akan berdoa. Nah, tetapi adik-adik, ketika Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya untuk berdoa, ternyata para murid Tuhan Yesus itu malah tertidur adik-adik. Astaga, apakah adik-adik di rumah juga seperti itu? Ketika disuruh berdoa malah tertidur? Ada? Nah, ketika mama papanya suruh berdoa, adik-adik malah tertidur. Nah, semoga adik-adik di rumah tidak ada yang seperti itu ya, ketika disuruh berdoa malah tertidur. Ya, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, kemudian tampaklah Tuhan Yesus berbicara dengan dua orang. Nah, ternyata dua orang itu adalah Musa dan juga Elia. Ayo adik-adik, siapa yang masih ingat siapa itu Musa dan siapa itu Elia? Nah, Musa itu adik-adik adalah pemimpin bangsa Israel yang melaluinya Tuhan memberikan hukum Taurat. Nah, kalau Elia adalah seorang nabi besar. Nah, adik-adik, ketika murid-murid yang lagi tidur tadi bangun, mereka kaget dan takjub sekali melihat penampakan Tuhan Yesus dan juga ada Musa dan Elia. Nah, adik-adik, di situ para murid Tuhan Yesus mereka kaget sekali ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus lagi bersama dengan Musa dan juga Elia. Nah, tiba-tiba adik-adik datang awan ke atas mereka. Nah, ketika melihat itu, murid-murid Tuhan Yesus menjadi takut sekali. Dan tiba-tiba ada suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Adik-adik, dari dalam awan tadi berkata, dengarkanlah dia. Nah, di situ berarti dengarkanlah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mau jadi anak yang dengar-dengaran ya. Nah, kita harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kita harus dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan. Nah, contohnya kita mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kita harus mau untuk berkata jujur. Kita juga harus mau untuk saling membantu teman yang kesulitan. Dan kita juga harus mau untuk berbagi. Nah, itu adalah contoh-contoh kita mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Nah, selain itu kita juga harus dengar-dengaran kepada nasihat orang tua. Nah, ketika orang tua memberikan kita nasihat, mama dan papa memberikan kita nasihat, kita harus dengar-dengaran. Jangan sampai ketika orang tua memberi kita nasihat, kita malah marah-marah sama orang tua. Tidak seperti itu ya adik-adik, tetapi kita harus mau untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, terus kita juga harus dengar-dengaran kepada guru di sekolah dan juga kepada kakak layan di gereja. Nah, adik-adik mau nggak jadi anak-anak yang dengar-dengaran? Nah, pasti adik-adik di rumah mau ya kan? Nah, jadi kalau di rumah papa mama memberikan nasihat, kita harus mendengarkan ya adik-adik. Nah, kalau di gereja kakak layan menyampaikan firman Tuhan, adik-adik juga harus mendengarkan. Jangan malah bermain sendiri. Nah, adik-adik, itu adalah pesan firman Tuhan kepada adik-adik pada pagi hari ini yang mau mengajarkan kepada adik-adik untuk mau jadi anak yang dengar-dengaran.
dengar-dengaran kepada nasihat papa dan mama di rumah. Terlebih kita harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Amin, firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 215. Dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa sepahat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menaikkan puji dan syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur hamba-Mu telah memberitakan firman-Mu kepada adik-adik layan. Semoga apa yang hamba-Mu telah berikan kepada adik-adik layan, mereka boleh pahami dan mereka boleh lakukan di dalam langkah kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan untuk adik-adik layan kami yang ada di rumah, kiranya Tuhan terus berkati mereka, berikan mereka kuat dan sehat agar mereka boleh menjalankan hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau mendoakan untuk orang tua dari adik-adik layan kami, kiranya Tuhan juga berikan mereka kekuatan, kesehatan dan juga kesabaran agar mereka boleh mendidik dan mengarahkan adik-adik layan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau mendoakan untuk adik-adik lain kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka agar mereka boleh sembuh dan boleh menjalani hari-hari mereka dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gerejamu GPIB Sion Nunukan, kiranya Tuhan berkati mulai dari pendeta, majelis, dan segenap jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Tuhan terus berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka boleh menjalani hari-hari mereka, menjalankan pekerjaan mereka, dan menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok, kiranya Tuhan juga berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini ke jalan yang Tuhan kehendaki, agar bangsa dan negara kami ini boleh menjadi bangsa dan negara yang aman dan damai. Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami di dalam Kristus Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Oleh karena itu, kita menyanyi dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah yang berkat, yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita
mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan karena telah Engkau menyertai ibadah kami ini pada saat ini ya Tuhan. Kami telah memberikan persembahan syukur kami, kiranya apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi gereja dan pelayanan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kami yang telah menceritakan sebagian dari firman-Mu. Semoga apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ini menjadi doa kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 245. Kidung Ceria 245, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau terus berkati kami di dalam pelayanan kami selanjutnya, dan Engkau juga terus berkati adik-adik klien kami agar kami boleh bertemu di minggu-minggu yang akan datang. Adik-adik, kerahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa di minggu-minggu yang akan datang. Shalom.